penulis-penulisnya tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan, maka mereka yang bukan Kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka, dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Dari perspektif Islam dan juga Kristen itu kan, akhir zaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi, atau Yesus lah akan turun lagi di akhir zaman, ya kan, perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, terus kemudian mendamaikan dunia, ya kan. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh, ya kan. Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib tuh diserupakan menjadi Judas Iskariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, sejarah, itu cuman ada dua kisahnya itu yang valid secara historis. Bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan, udah. Gak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa, dan sebagainya. Secara historis yang benar-benar ini gitu ya, ya tidak ada. Yang ada itu cuma dua itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya dua fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya, dua peristiwa dalam hidupnya. Udah itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, scientific. Jadi maksudnya scientific itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Oke. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah kita tidak bisa memverifikasi itu karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Yudas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi di Injil ada itu? Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah, saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun, itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya, diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing. Karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Judas Iskariot itu? Nggak menemukan bahwa itu diserupakan, nggak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya, dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam. Misalkan begini, ada sebuah hipotesis populer tetapi tidak cukup kuat, tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan tapi tidak meninggal. Misalkan, jadi dia diturunkan
ketika masih dalam hidup. kondisi masih hidup. Ya. Dan karena itulah maka ketika 3 hari kemudian beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya, ya wajar kan belum meninggal. Apalagi ini tidak sama seperti hukum. Jadi kalau di salib itu biasanya emang sampai membusuk. Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan dan menjadi tanda bagi orang-orang. Jadi sekalian ngancam buat orang-orang. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu, kamu akan diperlakukan seperti ini. Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Atau misalkan ya 3 hari, pokoknya menungguan sampai meninggal. Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar, dalam kondisi masih menetes, darahnya masih menetes, itu diturunkan. Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup. Dan kemudian ini dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok Muslim di India. Dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Ghulam Ahmad dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmadiyah bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, kemudian mengungsinya ke Kashmir. Oh, kemudian beliau menikah gitu ya? Iya, ke Kashmir, kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun. Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu masih jadi tempat ziarah karena dipercaya, sampai sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah Yesus. Termasuk juga ada lukisannya di sana. Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini, dan ini usia Yesus 120 tahun masih hidup ada di sini. Ya, ada di India tuh ya? Di India. Nah, makanya interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas. Atau bahkan misalkan orang-orang Yahudi punya interpretasi lain bahwa Yesus atau Nabi Isa memang masih hidup, diturunkan, tapi taubat dari perlawanannya terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi. Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, menikah, meninggal, dan berkeluarga. Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot itu. Di situ ada 10 ossuarium, ada makam keluarga. Nah, itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan tes DNA. Nah, kalau yang tadi kan, kelompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA. Nah, kalau yang ini jenazah dalam tanda kutip, jenazah Yesusnya itu sudah dites DNA. Dan hasilnya adalah di situ yang namanya Yesus dan yang di sebelahnya namanya Maryam itu ternyata tidak berasal dari golongan darah yang sama. Tapi dimakamkan di satu tempat. Oh, ini Maryam ini ibunya berarti? Bukan. Atau Maria Magdalena? Maria Magdalena. Makanya disimpulkan adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu teori yang kemudian diyakini oleh sebagian orang Yahudi karena sesuai dengan sistem teologi mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh yang seperti itu? Termasuk yang dalam Islam itu juga muncul cerita bahwa Yudas Iskariot yang digantikan yang disalib. Nah, iya. Ini juga kan sebenarnya itu banyak loh di anak-anak kecil sekarang itu yang mereka tahu adalah itu bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu diserupakan oleh Yudas Iskariot dan mereka yakin. Ya itu cerita-cerita orang belakangan ketika mencoba untuk menafsirkan bagaimana ceritanya Yesus ketika di akhir zaman akan muncul lagi dalam status bukan nabi terakhir. Nah, gimana ceritanya biar ini bisa nyambung, biar tidak ada plot hole dalam tanda kutip itu. Maka riwayat-riwayat yang tidak sahih atau yang kurang valid pun ya dicoba dijejalkan sehingga muncullah bahwa ini diserupakan, maksudnya Yudasnya. Ini diserupakan Yudas atau diserupakan mati? Nah, ada juga yang tadi itu diserupakan mati. Kalau misalkan yang sebagian dari kelompok Muslim yang dari India, Pakistan itu diserupakan mati. Diserupakan seperti orang mati. Tetapi kalau misalkan yang umum di Indonesia itu maksudnya ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Siapa? Tidak pernah diketahui. Cuman cari-cari dalam literatur Kristen, Yudas. Ya karena ke Barnabas, Injil Barnabas itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan memang tidak apa-apa karena dalam konteks agama Islam kita juga akan mengakui literasi-literasi yang berasal dari orang-orang Kristen dan Yahudi karena dipercaya bahwa mereka juga dibawa oleh Nabi kan, begitu. Jadi ya ditambahkan untuk menutup bagian yang berlubang besar itu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam.
Ada yang diserupakan dia mati, ada yang diserupakan Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus, ada yang benar-benar disalibkan tetapi kemudian masih hidup. Ya yang tadi itu ya banyak lah. Ada juga yang kalau imannya Kristen kan saya bahwa Yesus mati gitu kan. Iya. Ya. Nah ini tapi ini kebanyakan cerita itu disesuaikan dengan kepentingan teologis dari setiap orang beragama gitu, orang beriman. Jadi gimana tuh? Jadi disesuaikan itu dengan itu. Jadi gini, misal ya, cerita tentang Mesias itu awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi. Jadi ketika mereka, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, kita nggak bahas agama dalam konteks ini. Kita cuma sharing apa yang aja. ada yang terjadi di luar sana ya. Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu. Jadi maksudnya cerita tentang Mesias itu muncul dalam tradisi Yahudi ketika mereka itu dikalahkan dalam perang, terdiaspora, dan mereka putus asa ya. Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan, bukankah kami adalah bangsa pilihan Engkau, bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan ya anak yang paling dimuliakan, tapi kenapa kami terus dikalahkan, terdiaspora, terusir dari tanah yang dijanjikan. Itu nagih kepada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa nanti di akhir zaman akan muncul orang yang akan menyelamatkan kamu dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan. Dan merekalah yang namanya Mesias. Dialah yang namanya Mesias. Ya. Begitu kan? Nah, setelah ada narasi itu, kemudian muncullah Yesus. Mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias. Nah, ini di kalangan Yahudi itu ada kebingungan. Mereka pecah jadi dua kelompok. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya mengatakan, ya ini Mesias. Iya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya. Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa kan selain Mesias ada juga nabi palsu yang juga akan datang di akhir zaman. Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah membawa ajaran yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama, menafikan hukum-hukum Tuhan, sebagian digantikan dengan hukum kasih. Nah, kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini, maka Yesus inilah orang yang dia itu adalah Mesias palsu. Nah, orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi dan kemudian memunculkan penyaliban itu. Kaum Farisi berarti ya. Iya, begitu. Nah, sedangkan yang Yahudi yang satu lagi akhirnya menjadi pengikut Yesus. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada nanti kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, 500 atau 600 tahun kemudian, tapi belok sedikit ke selatan. Munculnya di Mekah. Nah, ini siapa lagi ini? Kemarin ada Mesias palsu. Ini jangan-jangan juga Mesias palsu. Nah, orang Yahudi pada waktu itu awalnya itu sangat-sangat antusias kepada kehadiran Nabi Muhammad. Wah, ini Yahudi Arab. Mereka itu sebutnya Yahudi Arab. Nabi Muhammad itu akrab banget sama Nabi dan sebagainya, sampai akhirnya Nabi itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang paling mereka benci. Jadi Nabi ternyata mengakui bahwa Yesus itu bukan Mesias palsu, bahwa dia adalah satu di antara sekian rangkaian Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Orang Yahudi yang sejak awal sudah menjudge bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, kecewa berat, meninggalkan Nabi, menciptakan permusuhan baru. Nah, nanti Yahudinya pecah lagi di situ. Ada Yahudi yang pro sama Nabi, tetapi kabilah-kabilah kecil, ada yang kontra, dan pokoknya semua yang dikatakan sama Nabi digosipin, dijelekin apa segala rupa karena wah ini mah pronya sama orang-orang Kristen sama Mesias palsu. Berarti udah ya gitulah akhirnya. Gitu. Jadi Ya juga istilah tentang Yahudi juga di Indonesia ini rancu banget ya. Antara Yahudi itu suku atau Yahudi itu agama ya kan. Kadang-kadang Yahudi gitu. Padahal ini loh Yahudi sukunya itu agamanya ini kan kadang-kadang rancu kan istilahnya kan. Iya betul. Kalau di luar negeri kan jelas Judaisme, Judaism, hanya satu Jewish gitu kan. Kalau di Indonesia kan Yahudi, pokoknya Yahudi aja gitu kan. Nah itu jadi kayak ditambahin laknatullah alaihi. Itu jadi kayak rancu kan, satu kata tapi antara sukunya atau agamanya gitu kan. Iya. Ya makanya banyak yang Yahudi pokoknya gini kan, ada istri Nabi juga yang Yahudi. Yahudi secara suku gitu, tapi bukan kepercayaannya bukan itu. Ya banyaklah di Indonesia tuh. Jadi ya sudah itu semoga aja itu adalah bagian dari dinamika yang ke depan masyarakat Indonesia menjadi lebih paham dan bisa memilah mana bagian yang sakral yang kemudian harus kita pertahankan dan mana bagian dari
konstruksi budaya masyarakat tertentu yang kita bisa aja menafsirkannya dengan berbagai macam cerita. Gitu. Jadi, itu tadi adalah penjelasan tentang Judas Iskariot. Aku agak ini sih, agak dari mana dalilnya itu kok bisa ada itu dari karena aku tanya anak-anak kecil, kamu tahu bisa diserupakan sama siapa ya? Kebanyakan diserupakan oleh Yudas gitu loh. Jadi aku emang dari mana asal usulnya gitu ya? Aku agak bingung gitu kan, gitu. Mungkin guru gembul kan bacanya banyak nih kan, jadi aku tanya kepada guru gembul gitu kan, secara literasi gitu kan. Ya tapi silakan dicek, itu sebenarnya Yudas itu memang berasal dari tradisi kekristenan. Sumber-sumbernya dari tradisi Kristen. Jadi kalau ada orang Islam yang menyebut itu adalah Yudas, itu juga sebenarnya ngambilnya dari tradisi kekristenan sejauh yang saya ketahui. Oke, ini kembali lagi ke omongan kiamat nih ya. Apakah kita percaya bahwa kiamat akan terjadi sebentar lagi? Atau bentuk kiamat di akhir zaman itu seperti apa ya kan? Kalau secara kita percaya tentang agama itu kan diajarkan bahwa nanti Isa Al-Masih atau Yesus bakal turun lagi ke bumi. Tapi kalau orang yang nggak percaya aja kan bahwa ada Yesus yang bakal turun gitu kan, atau Isa Al-Masih bakal turun gitu kan. Guru Gembul dan Maya Estianti berbicara tentang kekristenan, maka mereka yang bukan Kristen ini berusaha untuk memayungi doktrin dan konsep teologi mereka, dan keluarlah pernyataan bahwa secara saintis dan historis tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus. Tapi apakah benar demikian? Mari kita bahas. Yang pertama, Injil Matius. Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri yang merupakan seorang pemungut cukai dan termasuk di dalam 12 murid dan rasulnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan secara saintis, penemuan naskah Magdalen yang disimpan di Magdalen College di Oxford di Inggris itu membuktikan bahwa Injil Matius itu sudah selesai ditulis sebelum tahun 66 Masehi. Dan tidak hanya itu, pada abad pertama, Irenaeus yang merupakan murid langsung dari Polikarpus dari Yohanes itu mengungkapkan dalam bukunya Melawan Ajaran Sesat bahwa yang menuliskan Injil Matius adalah Rasul Matius sendiri, yaitu salah satu dari ke-12 muridnya Yesus Kristus sendiri. Bahkan Epifanius yang hidup sejaman dengan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya Panarion mengonfirmasi bahwa Rasul Matius yang menulis Injil Matius. Dan sejarawan gereja bernama Eusebius dalam bukunya Sejarah Gereja Eusebius bagian ketiga juga mengatakan hal yang sama, bahwa memang Rasul Matiuslah yang menuliskan Injil Matius. Yang kedua, Injil Yohanes. Injil Yohanes dituliskan oleh murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yohanes bin Zebedeus yang merupakan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di mana data di dalam kanon Muratori menunjukkan bahwa Injil Yohanes yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini dituliskan berdasarkan dan dengan sepengetahuan oleh rasul-rasul yang lain, yaitu Andreas. Yang ketiga, Injil Markus. Injil Markus ditulis oleh Markus sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Di mana menurut Eusebius yang mengutip tulisan dari Papias pada tahun 60 seorang uskup di Hierapolis yang mengatakan bahwa memang Markuslah penulis Injil Markus yang berdasarkan penuturan dari Rasul Petrus yang adalah murid langsungnya Yesus Kristus. Jadi Rasul Markus itu mencatat Injil Markus berdasarkan apa yang dituturkan oleh Petrus sendiri. Bahkan Hieronymus atau Santo Jerome dalam bukunya De Filiis Illustribus di bagian ke-8 mengatakan bahwa Markuslah yang menulis kitab Markus berdasarkan penuturan Petrus bagi masyarakat Roma yang berbahasa Yunani. Yang keempat adalah Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri yang merupakan salah satu dari 70 muridnya Yesus Kristus. Tujuannya dituliskan Injil Lukas ini adalah untuk diberitahukan kepada Theophilus mengenai keajaiban Yesus Kristus. Dan Lukas sendiri merupakan rekan kerjanya Rasul Paulus, di mana kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus sendiri. Dan meskipun Lukas tidak menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa itu, tetapi apa yang ditulis oleh Lukas sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus dan menyaksikan peristiwanya secara langsung. Jadi pernyataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa tidak ada penulis Injil yang hidup sejaman dengan peristiwanya Yesus Kristus itu hanyalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Jadi jangan buang kejujuranmu, jangan buang integritasmu demi membela doktrinmu dan membela Tuhanmu semata.
Oh ya, mengenai penyalipan Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi Josephus Flavius meskipun tidak secara definitif, tetapi setidaknya ia mencatatkan kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitan ini berarti benar-benar terjadi. Dan asumsi yang mengatakan Yesus diserupakan dengan Yudas lah, apalah, si Barnabas lah, si Yohanan lah, siapalah, itu tidak punya bukti sama sekali. Jadi kalau Anda menyalahkan kekristenan dengan tidak ada yang hidup sejaman dengan Yesus lah, dengan bla bla bla, itu tidak membuat imanmu benar, gitu loh. Karena jikalau iman kami saja kamu pertanyakan mengenai hal-hal yang demikian dan menurutmu itu amburadul, coba pertanyakan kepada imanmu sendiri. Saya yakin dan pasti bahwa milikmu pasti akan lebih timpang begitu. Ya, jadi belajar lebih dalam, jangan berbohong, harus jujur. Ya, orang cerdas harus jujur. Tuhan berkati. Surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1. Salam. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakubus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu,
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.